Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan dosen kita tercinta yaitu Pak Yusuf. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait tugas besar 1 dengan materi Shell Command to access the special folder in Windows 10. Nah, ini mata kuliah dari sistem operasi ya. Kita terdiri dari 3 orang yaitu Mas Saiful Alim. Halo Mas Saiful. Halo Mas Safa, Pak Yusuf, dan rekan-rekan semua. Dan juga ada Mas Muhammad Arif Sofar. Halo Mas Arif. Halo semua. Dan saya sendiri Dava Sariza Nasution. Halo semua. Agendanya terdiri dari 4 agenda. Agenda pertama yaitu latar belakang. Isi dari latar belakang itu kita menjelaskan tentang mengapa kita menggunakan Shell Command. Dan yang kedua ada tujuan. Tujuan itu isinya apa keuntungan kita menggunakan Shell Command. Dan yang ketiga pembahasan tentang Shell Command, perintah dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan bagaimana hasil dari pengguna Shell Command itu sendiri. Oke, nggak usah banyak panjang lebar, akan dijelaskan. Langsung aja kita ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Arif. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Bisa di next. Pada materi kali ini saya akan membawakan tentang latar belakang Shell Command ya. Di dalam sebuah perangkat laptop maupun PC ada banyak sekali menu penting yang jarang digunakan. Salah satunya seperti Shell Command yang memiliki banyak sekali fungsi dan bisa menyelesaikan berbagai macam pekerjaan dengan cepat. Dengan fungsi yang ada banyak sekali, seorang user harus memahami Shell Command dan fungsi-fungsinya agar semua menu di dalam laptop bisa dimaksimalkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Next. Tujuan dari Shell Command itu sendiri yaitu proses eksekusi perintah lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan GUI, terutama jika komputer yang digunakan sudah lama. Yang kedua, perintah yang sederhana dengan pemakaian memori yang kecil dibandingkan dengan GUI. Yang ketiga, dapat mengefisiensikan waktu kerja. Yang keempat, dapat memaksimalkan kemampuan laptop atau PC. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Dava. Halo, Mas Dava. Mikrofonnya Mas Dava. Oh, ya. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya Mas Arif. Semoga teman-teman kita mengerti dan dapat memahaminya. Oke, materi selanjutnya dan pembahasan dan praktek akan dilanjutkan dengan Mas Saiful. Mas Saiful, waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Dava, Pak Yusuf, dan rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan membahas tentang Shell Command to access special folders in Windows 10. Di sebelumnya, Shell Command itu apa? Di Shell Command adalah sebuah perangkat lunak yang menyediakan sebuah tatap muka bagi pengguna dari sebuah sistem operasi yang menyediakan akses pada layanan dari sebuah kernel ya. Jadi semacam protokol yang bisa membuka folder khusus langsung dari start menu. Kalau menggunakan biasanya kursor bisa dengan mengarahkan ke tipe here to set, lalu ketika dia akan tampil untuk akses Shell Command-nya, atau menggunakan keyboard Windows R itu akan juga menampilkan untuk akses Shell Command. Nah, Shell Command ini di Windows 10 juga sudah tersedia banyak sekali ya, ada kurang lebih 137 Shell Command. Nah, ini berikut saya sampling saja yang umumnya digunakan. Jadi tidak bisa saya praktekkan satu persatu. Jadi yang pertama ada Shell Command untuk membuka folder downloads. Jadi ini saya menggunakan keyboard dengan mengklik Windows R dengan mengetikkan sesuai perintah yang disediakan oleh Windows 10, yaitu shell download
Oke, nah ini akan membuka folder download atau akan membuka folder download dari file-file yang sudah pernah saya download di internet sebelumnya. Kalau contohnya ini modul dari kuliah di Mercu. Oke, selanjutnya perintah untuk membuka cookies. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya, cookies itu kan biasanya kalau kita membuka file biasanya masih ngebekas ya. Nah, kadang jika terlalu banyak kan membebani komputer juga, mempengaruhi performa. Nah, itu biasanya kita perlu dibersihkan ya. Nah, untuk di Windows 10 juga sudah disediakan untuk akses ke folder tersebut, yaitu dengan cara akses ke Windows R, lalu kita ketikkan shell, terus ketik cookies. Ini juga langsung akses ke foldernya. Jadi kalau menurut saya sangat cepat ya. Jadi tidak perlu akses buka Explorer lalu cari foldernya. Kalau kita lihat di sini foldernya cukup dalam ya. Ada ini folder mungkin instalan dari Windows C-nya, terus masuk ke application data, lokal, Microsoft, Windows, baru ke cookies-nya. Nah, jadi di sini kalau terlalu banyak, nah ini kita bisa hapus agar membantu performa komputer lebih cepat lagi. Oke ya, yang selanjutnya, nah ini sangat umum digunakan juga, yaitu akses ke desktop. Jadi teman-teman juga pastinya sudah sering menggunakan juga, atau mungkin di warnet segala macam kan pastinya menaruh browser aplikasi di desktop ya. Nah, kalau kita sudah membuka banyak file, akses ke desktop berarti kan harus minimize atau mungkin harus naruh desktop di bar bawah sebenarnya juga bisa. Nah, tapi kali ini saya akan mempraktekkan dengan menggunakan shell command yang sudah disediakan oleh Windows 10. Saya ketikkan shell, lalu desktop. Oke, nah ini akan tampil aplikasi-aplikasi apa saja yang saya gunakan. Oke, selanjutnya, nah berikut daftar lengkap perintah shell command di Windows 10. Jadi kurang lebih ada 137 shell command. Nah, saya sudah praktekkan 3 diantaranya yang umum digunakan. Jadi kalau semuanya kelihatannya tidak mungkin saya praktekkan. Dan mungkin saya sedikit menambahkan kalau dari tim kami kelompok 6 juga sudah untuk kegiatan sehari-hari juga biasa menggunakan command, tapi bukan di shell command. Kita menggunakannya biasanya di command prompt. Jadi command prompt juga kurang lebih fungsinya sama, tidak perlu membuka explore atau GUI ya, atau graphic user interface. Jadi langsung kita masuk ke Windows R, kita buka command prompt ya. Nah, ini contohnya saya simpan file di D. Saya buka dulu filenya. Saya simpan file di D, saya full 1. Nah, ini folder filenya tidak ada karena memang saya sembunyikan. Jadi sekaligus lebih private lagi ya. Saya masuk ke drive D, lalu saya arahkan ke folder Saiful. CD Saiful 1 itu mengarahkan ke folder yang dimaksud. Nah, lalu saya buka file yang saya inginkan tanpa membuka Explore. Nah, di Saiful 1 di situ saya sudah menyimpan modul sistem operasi pertemuan kelima. Lalu saya enter. Oh, oke. Sorry. Filenya udah saya buka, bentar saya close dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi shell command atau command prompt menurut kami dari kelompok 6 sangat membantu, mempermudah pekerjaan ya, mengefisiensi waktu kerja tadi sesuai tujuannya, dan pasti lebih efektif ya. Terus hal-hal yang berada di laptop juga kita bisa menggunakan kapasitasnya secara
maksimal. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan dari kelompok 6. Saya kembali ke Mas Dava. Oke, terima kasih banyak Mas Saiful dengan penjelasan Ya. yang sangat jelas. Semoga teman-teman kita mengerti. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan dari sel command atau command cell ini, dengan menggunakan sel command, perintah dapat dilakukan lebih cepat karena memori yang digunakan juga lebih kecil dibandingkan membuka graphical user interface. Atau explore dan menu di laptop atau PC dapat dimaksimalkan, sehingga bisa mengefisiensi waktu user dan pekerjaan lebih produktif. Materi kita tadi itu dari tentang sel command itu kita dapat referensi dari Wikipedia dan juga ada salah satu website orang luar yaitu How to Geek. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan. Semoga teman-teman semua mengerti. Bila ada pertanyaan atau kurang jelas, kalian bisa komen di kolom komentar. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yusuf, rekan-rekan semuanya.